baik Gibran maupun KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, dinyatakan bahwa Gibran tidak sah menjadi wakil presiden. Karena tidak memenuhi syarat tadi. Pak Suban. Iya, Pak. Anda penggugat sekaligus kuasa hukum untuk menggugat ijazahnya Gibran. Begini, Pak. Saya menggugat itu atas nama pribadi. Dan atas nama pribadi? Pribadi. Kebetulan profesi saya advokat. Itu aja. Jadi Anda mewakili diri Anda sendiri, menggugat keabsahan ijazahnya Gibran? Sebagai warga negara, Pak. Sebagai warga negara. Kenapa? Sudah setahun, baru digugat sekarang? Nah, begini Pak. Sebelum saya menggugat ini, tadinya saya mau gugat di awal, sebelum pemilu. Tapi kalau saya gugat sebelum pemilu, itu akan banyak yang menjadi tergugat. Maka saya menggugat setelah jadi. Jadi konsepnya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Siapa yang melawan hukum? Yang dalam gugatan saya adalah Gibran dan KPU. Gibran dan KPU melawan hukum? Melawan hukum. Karena riwayat pendidikannya, menurut kesimpulan saya, tidak sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Artinya? Artinya ya nggak boleh. Nggak memenuhi syarat dia. Artinya Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden kalau dilihat dari sisi pendidikannya. Lalu petitum Anda apa? Petitum saya, satu minta gugatan ini dikabulkan karena ini merupakan kesimpulan Pak dari data yang saya punya. Jadi saya minta divonis oleh hakim, maka saya ke pengadilan. Satu, dikabulkan gugatan. Kedua, dinyatakan baik Gibran maupun KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, dinyatakan bahwa Gibran tidak sah menjadi wakil presiden. Karena tidak memenuhi syarat tadi. Keempat, baik KPU maupun Gibran harus membayar uang ganti rugi kepada seluruh warga negara sebesar 125 triliun. Angka ini Pak, bukan tiba-tiba datang. Angka ini adalah sebuah penghargaan jabatan orang nomor 2. Sehingga harus besar. Gimana ngitungnya Pak? Ngitungnya begini, warga negara kita ini sekarang ada 285 juta. Nah, uang itu nanti saya minta disetor kepada kas negara. Terus? Dibagikan kepada seluruh warga negara. Seperti bansos itu? Iya, boleh. Karena apa begitu? Relasinya juga ada Pak. Karena ini yang dirusak adalah sistem negara hukum. Yang punya sistem negara hukum adalah warga negara semuanya. Maka konsekuensinya dia harus bayar itu. Dan dia yang dia dapat itu jabatan orang nomor 2 Pak. Harus dihargai. Dan sekarang sidangnya baru sampai pada tahap? Sidangnya sekarang sudah jawab jinawab. Saya sudah pihak Gibran dan KPU sudah membuat jawaban. Saya sudah membuat replik. Tanggal 29 besok mereka duplik. Ya itu. Baik. Dede, gimana Anda respon setelah Jokowi dipersoalkan, kemudian sekarang ijazahnya Gibran juga dipersoalkan? Saya pikir ini dua hal yang jauh sekali berbeda. Sangat berbeda sekali ya. Ketika Roy Suryo CS mempersoalkan ijazah Jokowi dan ketika Pak Suban mempersoalkan ijazah Mas Gibran. Kenapa? Karena Pak Suban, mohon maaf Pak ya, sebelum saya datang ke acara ini, saya itu tidak mengenal siapa Pak Suban. Artinya Pak Suban ini bukan cari ribut, langsung menggunakan atau mengexercise legal rights-nya dia, hak-hak legalnya dia hukumnya sebagai warga negara. Beliau setidaknya ya, saya tidak menangkap indikasi bahwa Pak Suban ini katakanlah terafiliasi atau ingin diambil oleh kekuatan politik tertentu, ya, diadopsi, lalu ya katakanlah diberikan proyek ini itu, maka akhirnya dia terafiliasi secara sendirinya dan lain-lain. Jadi silakan saja ya Pak Suban menggugat, silakan saja menggugat. Dan saya tahu persis ya bahwa Mas Gibran itu ijazahnya asli, ya, dari Orchid Park waktu SMA, lalu diploma di Singapura, ya, lalu kemudian melanjutkan sampai dengan S1-nya di Bradford di Australia. Dan keyakinan saya ini bisa saya dapatkan bukan hanya karena saya merupakan kader PSI yang afiliasinya ke Solo ya, tapi memang banyak sekali rekan-rekan saya yang katakanlah, oh dia adik kelas saya, Mas Gibran itu. Oh Mas Gibran itu kakak kelas saya, atau anak saya bergabung ke sekolah tersebut. Persis saat Mas Gibran lulus dan saya melihat Mas Gibran itu graduation, ada Kaisang di situ dan lain-lain. Jadi pembuktian langsung saja dibuktikan di pengadilan, di meja hukum. Ya, dan dalam hal ini saya jauh lebih respect kepada Pak Suban. Baik. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video kali ini. Kita melihat cuplikan video yang begitu sangat menarik. Nah,
Di sini disampaikan para netizen, semoga lebih banyak lagi orang-orang yang sehat akalnya dan mengatakan yang benar itu benar dan sebaliknya yang salah itu dinyatakan salah. Nah, menurut Undang-Undang 1945, bukan menambah undang-undang sesuai selera atau kepentingan, betul tidak. Sangat setuju Gibran dimakzulkan dari Wapres dan denda 125 triliun karena telah menipu 280 juta NKRI. Publik waras pasti mendukung Pak Subhan. Tolong KPU bubarkan Gibran, tolonglah mundurkan diri pada tidak mampu dipaksakan. Nah, kenal atau tidak kenal sebagai warga negara berhak untuk menuntut terhadap orang yang diduga ijazah palsu. Nah, sudah tidak tamat ini setuju tuntutan Pak Subhan yang dipermasalahkan ijazah SMA bukan ijazah asli luar negeri karena tidak setara lulusan SMA. Maju terus Pak Subhan. Dan yang punya akal sehat akan selalu menggugat pemimpinnya yang tidak jujur dalam pendidikannya. Takut negeri ini akan tenggelam dipimpin oleh orang yang tidak jujur. Nah, terus berjuang Pak Subhan ini demi kejujuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Tuhan selalu melindungi umat yang selalu jujur. Nah, Pak Subhan is all the best. Perjuangan kejujuran, bongkar semua kebohongan keluarga Jokowi mengenai ijazahnya. Anak dan bapak ijazahnya sama-sama bermasalah. Kalau gitu kita tak perlu kuliah lagi. Jika mau kerja cukup beli ijazah palsu saja. Nah, segeralah Wapres sesat Gibran dilengserkan. Rakyat sudah jadi korban bapaknya, masa sekarang jadi korban anaknya. Tujuannya kan biar Gibran bisa melindungi ijazah Jokowi, sang pemberani meski seorang diri. Tapi percayalah, rakyat di belakang bapak mendukung kebenaran dan kejujuran. Betul Pak, kalau ijazah Gibran gak digugat sama saja mewariskan kezoliman ke depan. Pasti ricuh nih negara secara disetir bapaknya. Kalau politikus susah mau jujur, sepertinya munafik. Ciri khas mereka umumnya jadi bingung. Haruskah politikus siap melanggar aturan agamanya di mana berbohong itu termasuk dosa? Makzulkan sudah jelas melanggar hukum, kenapa harus dipertahankan? Masih banyak orang pintar. Nah, adili Gibran kalau betul ijazahnya aspal karena telah menipu bangsa lagi. Gibran tidak sah Wapres karena ijazah meragukan dan catat hukum. Semangat pahlawanku, maju terus. Ya Allah, masih banyak yang kebohongan disampaikan ke publikasi dalam kelompok organisasi politik. Namun lanjutkan Pak, rakyat selalu mendukung Bapak karena membela kebenaran. Jadi Jokowi dan Gibran Wapres juga termul-termul maupun geng Solo, terlebih oligarki harus dihukum seberat-beratnya sampai tuntas masalah ini. Memperjuangkan kebenaran itu karena memaksulkan ijazah itu kejahatan ilmu dan sains, merusak pendidikan nasional, memalsukan tanda tangan saja melanggar hukum, apalagi memalsukan ijazahnya itu sudah benar-benar permasalahan yang paling besar. Nah, satu keluarga bisa membuat satu negara hancur. Nah, zaman sekarang sangat susah cari yang jujur, tanda akhir zaman. Memang semua keluwiwi settingan oligarki untuk merampas harta benda negara ini sampai habis. Ayo kita cegat sebelum terlambat. Alhamdulillah Allah masih melindungi negara kita. Pak Presiden selamatkan negara kita dari penjajah, sudah masuk ke dalam negara ini. Orang yang mengenyam pendidikan dengan cukup bisa dilihat dan dinilai dari perilakunya dan merespon masalah. Saya sudah mules lihat ke Jokowi, apalagi termul kaplok semua. Majunya bangsa ini, hukum harus adil dan tegak. Lanjutkan Pak, hukum jangan diacak-acak demi kepentingan pribadi. Usut tuntas ijazah Gibran yang bermasalah, tegakkan kebenaran dan keadilan. Live terus Bang sidangnya Pak Subhan, Palal maju terus Pak Subhan, rakyat selalu mendukung Bapak. Patut diacungi jempol seperti Subhan, seorang warga biadab berani mengungkap orang kuat di negeri ini untuk demi kebenaran Indonesia ini. Nah, maju terus, kita rakyat yang waras pasti mendukung Bapak, sehat-sehat terus ya. Jadi ingat murid SD lulus SD ikut majikan ke pintar banget bahasa Inggris, cuman nggak punya uang jadi nggak jadi apa-apa. Maju terus agar Indonesia lebih maju lagi. Anehnya
DPR tidak ada kerja. Dari ijazah palsu Jokowi, riwayat pendidikan anaknya Jokowi meragukan mana di mana DPR itu tidak mewakili rakyat adalah masalah kepalsuan diam-diam. Nah, teman-teman, semoga Pak Hakim bekerja sesuai undang-undang serta aturan yang berlaku netral, tidak memihak satu sama lain. Masih banyak orang jujur di Indonesia ini. Terus tempo jalur hukum biar Indonesia tidak rusak oleh orang yang nafsu kekuasaan, semangat dan lanjutkan kebenaran. Nah, selama ada kedekatan emosional Prabowo sama orang tertentu, tak akan ditindak waktu lagi main sepak bola. Atau ibarat kata, silakan ngotot musuh tapi sudah selesai ya, baiknya berangkulan, mari bangun kebersamaan untuk kemajuan negara. Tunggu selesai, tunggu teman selalu berbuat untuk negara ini. Semangat terus Pak Subhan. Masih banyak anak muda yang punya kompetensi jauh lebih baik daripada Gibran yang tidak punya ijazah SMA sampai sekarang ini. Jangan relakan Indonesia dipimpin orang yang tidak bersih, yang akhirnya mengotori bangsa ini. Rakyat harus menjaganya terlebih di masa mendatang. Nah, adili juga Jokowi, makzulkan Gibran pendidikan tidak jelas, palsu, bersihkan geng Solo ini. Maju terus Pak, jangan takut, rakyat selalu mendukung Bapak. Penjahat harus dimusnahkan, bila negara harus adil makmur. Rakyat sudah bosan dengan segala tipu-tipuan oleh dua orang ini. Nah, teman-teman, Gibran dan Jokowi ibarat seorang penyanyi. Seperti ini, berduet dalam satu album 11-12 mereka. Nah, kita dukung dipaksakan pelbagai cara demi meloloskan Gibran. Semoga Allah membuka semua bohongan, ketidakjujuran akan terbuka semua. Tepot kalau rakyat jujur dan berani pasti disalahkan dan ditangkap, itu sudah kebiasaan penegak hukum, orang salah pasti dilindungi. Nah, semoga Bapak Subhan berhasil usahanya untuk meluruskan keserakahan Jokowi dalam menghalalkan segala cara menjadikan anaknya menjadi wapres. Revolusi belum selesai, kata Bung Karno. Nah, hai, masih banyak orang pintar yang mau jadi wapres, kenapa Gibran dipertahankan? Semoga menang Pak Subhan demi tercorengnya dengan ijazah Gibran dan masih belum cukup umur. Karena Gibran dipaksakan, sudah jelas kalah Gibran dan Pak Subhan menang, bagikan uangnya ke rakyat semua biar berkah. Nepalkan tapi Indonesia nggak bisa karena kebenaran selalu dihukum. Dan yang lebih bagusnya Gibran nggak pernah datang pada mediasi, tanda tuduhan benar atau takut. Nah, gugat SPI tuntas, Pak Subhan jangan diberi ampun. Terkait ijazah Jokowi dan Gibran Fufufafa sama-sama bermasalah dan seluruh rakyat Indonesia yakin dan merasakan bahwa bapak dan anak sama-sama tukang bohong dan mereka merusak tatanan kehidupan bernegara NKRI dengan melakukan tipu-tipuan licik dan bohong pada rakyat Indonesia, dan harus ditindak tegas sesuai hukum karena NKRI adalah negara hukum. Ya, oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih. NKRI harga mati.